Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute, tentunya kita kembali melaksanakan pengabdian masyarakat. Sebelumnya kita telah berhasil mencari data dengan kolaborasi antara artificial intelligence dan Python, di mana ada dua permasalahan data yang selalu dihadapi ketika seorang akan melakukan penelitian. Yang pertama, datanya harus dalam jumlah besar. Yang kedua, datanya kekinian. Tidak mungkin rasanya meneliti iklim tahun 2026 hanya berdasarkan data-data 5 tahun sebelumnya. Tentu akan tidak menggambarkan kenyataan seperti apa iklim yang di tahun 2026. Adapun yang digunakan adalah data 2026 dan ke belakangnya itu mau 10 tahun, mau 20 tahun, semakin baik, semakin banyak, semakin baik. Nah, sebelumnya kita telah berhasil menyelesaikan permasalahan ini, dan tentu saja manfaat yang dapat kita lihat diantaranya adalah kita tidak ribet harus membuat surat izin ke instansi untuk mendapatkan data dan harus membayar data tersebut. Nah, dengan adanya kolaborasi artificial intelligence dan coding Python tadi, masalah ini sirna semua. Nah, sebagai salah satu contoh, kita telah menggunakan coding Python dan AI untuk mendapatkan data pertukaran mata uang antara dolar dan rupiah dari tahun 2015 sampai 2026. Dapat Anda lihat seperti layar dan data diberikan dalam file CSV. Nah, setelah data ada, ini selanjutnya mau diapakan? Nah, ini yang kita bahas sekarang. Nah, data ini akan kita berdayakan, kan kita gunakan dalam model-model peluang yang ada. Di antaranya adalah gamma, Weibull, dan log normal. Nah, ini kita akan gunakan, kita berdayakan data ini. Sehingga kita bisa lihat bahwa data yang diberikan itu secara grafik kita lihat dari density plot itu log normal yang terbaik. Dan dari segi AIC pun atau AIK Information Criterion, yang terbaik adalah log normal karena AIK-nya yang terkecil. Nah, bagaimana ini bisa dilakukan? Kita coba gunakan kita gunakan collapse sebagai perwakilan dari AI. Nah, ini collapse kita. Ini akan kita gunakan nantinya dalam menggunakan coding untuk menjalankan data. Oke? Nah, kita coba cek. Kita buka dulu coding kita, share. Nah, nih. Nah, ini coding yang telah kita berhasil pada pengabdian pertama untuk memanggil data. Nah, coding di sini adalah untuk memanggil data. Nah, setelah data diperoleh, nah kita sambung codingnya. Nah, ini dia. Kita akan menggunakan model peluang gamma, Weibull, dan log normal untuk memberdayakan data. Beberapa yang diperlukan, kita import, ini beberapa hal yang diperlukan. Lalu data itu adalah data USD/IDR, dolar rupiah, yang kita beri nama dengan X biasa. Lalu fit distribution dengan menggunakan maksimum likelihood, kita dapatkan parameter gamma, kita dapatkan parameter Weibull, kita dapatkan dengan parameter log normal. Lalu kita uji dengan menggunakan density plot, memasangkan fungsi densitas dan histogram, lalu kumulatif plot, lalu kita cari AIC, lalu mana yang terbaik kita hasilkan dengan minimum nilai yang paling kecil dari AIC yang dihasilkan. Oke, kita coba run saja dulu. Kita run data, ini data kita run, kita copy, lalu kita buka collapse. Nah, ini collapse kita Ctrl V saja. Kita Ctrl V, Ctrl V. Wah, itu data kita run. Kita coba run datanya. Nah, ini data dari tahun 2015 sampai 2026. Lalu setelah data ada, kita run pula program ini coding untuk pemodelan. Coba kita runkan untuk pemodelan kita.
Oke, sampai sini saja. Kita copy, kita letakkan di collapse. Nah, kita ambil tanda plus, tekan sini, Ctrl V. Nah, kita run. Kita coba cek hasil. Nah, ini hasilnya. Nah, kita lihat. Kita lihat beberapa hal yang diberikan diantaranya adalah parameter gamma, yaitu 181,19 dan 80,44. Ingat, gamma ada dua parameter, Webull 13,6 dan 1580, 15.080, dan log normal 0,07 dan 14.517 itu parameter. Nah, density plot, di sini kita lihat kita hilangkan banyaknya batang dalam histogram ini dengan cara kita hilangkan bins. Nah, binsnya itu kita hilang perintah bins atau bricks dalam R. Kita Ctrl V lagi. Kita hilangkan dulu perintah bin pada histogram. Nah, ini bin nanti kita hilangkan. Kita hapus dulu bin. Oke, lalu kita run balik. Kita lihat kan. Kita output full screen. Nah, ini dah lihat nampak di sini parameter tetap. Lalu density plot. Nah, histogram melawan fungsi densitas. Itu nampak log normal yang warna merah itu yang hampir sempurna menangkap histogram. Lalu dari segi kumulatif, nah dari segi kumulatif plot juga CDF log normal yang berwarna hijau itu adalah yang terbaik dengan nilai AIC. Nah, ini log normal adalah yang paling kecil. Sehingga diputuskan oleh Python model terbaik adalah blok normal. Ini menurut versi Python. Jadi dari segi grafik pun dan dari segi nilai AIC pun kita telah berhasil memutuskan bahwa yang terbaik itu adalah memang Python. Nah, dari yang terbaik log normal, sorry. Ini adalah hal yang dapat kita lakukan, dapat kita lihat bagaimana memberdayakan data. Jadi setelah kita dapatkan data, lalu datamu seperti apa, kita berdayakanlah. Oke, sangat menarik sekali kajian kita ini. Dan ingat, tidak hanya model peluang yang bisa kita lakukan memberdayakan data. Banyak diantaranya mungkin seperti forecasting, ya, menggunakan whole winter additive, whole winter multiplicative, atau Kalman filter, banyak yang bisa kita lakukan. Ini salah satu dari model peluang yang dapat kita lakukan. Oke, saya rasa kajian pengabdian masyarakat ini sangat baik sekali. Kita sudah bisa melakukan mencari data, menganalisis data, memodelkan data untuk data yang besar dan data kekinian. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.